Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dita Yohanis dengan NIM 220401140169. Saya mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semester 1, kelas D. Pada video kali ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah saya terima dari Bapak dosen yang terhormat Ludovicus Bomans Wadu. Dengan materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan. Yang kedua, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Dan yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Materi yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan. Kewarganegaraan dalam pencerdasan. Anda berstatus sebagai warga negara. Konsep warga negara dalam arti negara modern atau negara kebangsaan yang dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Nah, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu dengan yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara pada zaman, seperti pada zaman. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, kita seringkali mendengar kata pendidikan, yang artinya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Indonesia sebagai warga negara yang merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang terlepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan yang panjang, pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik. Karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang suatu negara. Artinya, konstitusi
yang berbeda akan menentukan profil warga yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Selanjutnya, materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu materi tentang menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibantu oleh dua kata dasar yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri seseorang atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi maupun kelompok. Konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri kita yang menunjukkan siapa kita, walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah, yang berarti belum tentu itu menunjuk pada pribadi kita sesungguhnya. Selanjutnya, identitas bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara dan bangsa. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting untuk kelangsungan hidup negara dan bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri, sehingga dapat hidup eksis. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan dan pertolongan dari negara lain. Sama halnya seperti kita hidup. Kita hidup tidak bisa hidup sendirian, karena otomatis kita hidup membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, karena kita tidak bisa bekerja dengan diri sendiri atau kemampuan kita sendiri. Selanjutnya, materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu materi tentang menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Kata integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Namun, adapun kata nation yang berarti bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda dalam satu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Hal ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama yang berbeda, daerah yang berbeda, cara berbicara, bahasa yang berbeda, tetapi kita mengakui kenyataan bahwa kita adalah satu. Dan dalam kehidupan, integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Sekian hasil mereview materi pendidikan kewarganegaraan dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam kalimat, saya mohon maaf. Saya Dita Yohanis mengakhiri. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom. Dadah, Shalom. Terima kasih.